Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Irfan Izawardana. Kali ini kita akan membahas tentang fertilisasi, gestasi, dan persalinan. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu siswa mampu menganalisis proses fertilisasi, gestasi, dan persalinan melalui pengamatan video pembelajaran dan studi literatur dengan benar. Selanjutnya, siswa mampu mengidentifikasi membran pelindung janin melalui pengamatan video pembelajaran dan studi literatur dengan benar. Selanjutnya, siswa mampu menjabarkan manfaat ASI bagi bayi melalui pengamatan video pembelajaran dan studi literatur dengan benar. Nah, jadi kita akan membahas salah satu subbab di sistem reproduksi ya, yaitu tentang fertilisasi, gestasi, dan persalinan. Nah, apa itu fertilisasi, gestasi, dan persalinan? Kita bahas terlebih dahulu ya. Nah, yang pertama itu ada fertilisasi. Fertilisasi merupakan proses bertemunya sel sperma dengan sel ovum atau proses pembuahan. Nah, jadi sperma nanti akan masuk ke dalam oviduk ya, tepatnya sepertiga bagian dari oviduk. Nah, sperma ini akan bertahan ya selama 8 hari. Namun efektifnya hanya 2 hari untuk melakukan pembuahan. 2 hari setelah terjadinya ejakulasi. Nah, syarat minimal sperma untuk membuahi sel telur adalah 20 juta sel ya. Jika kurang dari 20 juta sel, maka kesempatan untuk membuahi sel telur itu akan semakin sedikit ya. Nah, kemudian setelah masuk ke sepertiga oviduct, kepala sperma atau akrosom ini nanti akan menghasilkan enzim ya, enzim hyaluronidase. Nah, nanti enzim ini akan menembus bagian dinding sel telur. Selanjutnya spermanya masuk ya. Nah, ketika sperma masuk, sel telur akan sekresi senyawa penghalang ya untuk sperma lain. Jadi sperma lain nanti akan dihambat atau diblokir. Nah, karena sudah masuk spermanya menyebabkan proses lanjutan dari oogenesis ya. Nah, nanti akan berkembang menjadi ovum ya. Jadi yang membuat oosit sekunder berkembang menjadi ovum adalah proses fertilisasi. Nah, selanjutnya pronukleus jantan melebur dengan pronukleus betina, lalu akan menghasilkan zigot. Begitu ya. Kemudian masuk ke bagian selanjutnya. Setelah fertilisasi nanti ada tahapan yang namanya gestasi. Nah, kalau sudah menjadi zigot, artinya proses selanjutnya adalah hamil. Nah, kehamilan ini adalah proses perkembangan dari tahapan embrio sampai dia berubah menjadi janin. Nah, proses gestasi ini bisa menyita waktu kurang lebih sekitar 38 sampai dengan 40 minggu atau kurang lebih 9 bulan ya. Nah, setelah terjadi fertilisasi, maka zigot itu akan tumbuh dan berkembang menjadi morula. Selanjutnya, morula akan berkembang menjadi blastula. Nah, blastula ini merupakan tahapan lanjutan setelah morula ya. Nah, blastula ini nanti akan menempel pada bagian endometrium. Nah, nanti blastula akan berkembang lagi yang menjadi namanya gastrula. Ciri khas dari gastrula adalah terjadinya 3 lapisan ya, yaitu ada ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Nah, ektoderm ini biasanya akan membentuk bagian luar ya, ekto kan artinya luar ya. Itu biasanya ada kulit, saraf, dan sebagainya. Kalau bagian tengah atau yang mesoderm ini biasanya membentuk seperti otot, tulang, pembuluh darah, dan sebagainya. Kemudian ada yang endoderm ya, atau bagian yang paling dalam ya, endo artinya kan dalam. Nah, itu biasanya membentuk seperti sistem pernafasan dan sistem pencernaan. Nah, semua itu disebut dengan organogenesis atau proses pembentukan organ. Selanjutnya, sekitar minggu ke-8, embrio sudah dapat dikatakan sebagai janin. Loh, kenapa kok bisa dikatakan janin? Karena semua organnya sudah terbentuk sempurna. Sudah ada mata, sudah ada kulit, sudah ada jantung, dan sebagainya. Nah, minggu ke-8 ini sudah fix dikatakan janin. Nah, ketika semua sistem organ sudah terbentuk, maka selanjutnya pada minggu ke-16, nanti akan terbentuk plasenta secara sempurna. Plasenta merupakan nama lain dari ari-ari. Selanjutnya tanda-tanda kehamilan. Biasanya akan dipelajari ciri-ciri orang hamil. Ciri-ciri orang hamil itu biasanya ada di urin ya,
yaitu urinnya mengandung hormon HCG atau Human Chorionic Hormone. Makanya ketika dia tes pack atau tes kehamilan, itu urinnya mengandung HCG. Karena mengandung HCG, maka terbaca 2 garis ya. Selanjutnya, kalau orang sedang hamil tidak mungkin dia mengalami menstruasi. Kalau menstruasi, bisa hancur bayinya ya, karena bayi menempel di rahim. Menstruasi itu kan rahimnya meluruh ya. Kalau rahimnya meluruh, ada bayi, maka bayinya akan mati. Ketika orang hamil, segala bentuk sekresi hormon untuk proses pematangan folikel, yaitu sel telur, akan dihambat dulu. Nah, biasanya dia juga akan mengalami mual dan muntah ya. Selanjutnya, kalau umur kehamilannya sudah mulai 8 bulan, maka akan terjadi peningkatan frekuensi buang air kecil ya, karena rahimnya akan mendesak ke bagian kandung kemih. Selanjutnya, membran pelindung janin. Selama perkembangannya, janin akan membentuk beberapa lapisan pelindung. Nah, nanti ada yang namanya allantois. Ini ya, allantois. Nah, di sini allantois adalah calon tali pusar. Jadi, allantois membentuk tali pusar yang menghubungkan janin dengan plasenta pada endometrium. Kemudian ada yang namanya korion. Korion merupakan membran terluar ya. Nah, korion ini sifatnya untuk mengeluarkan hormon-hormon, terutama hormon HCG. HCG fungsinya adalah merangsang progesteron untuk melakukan penebalan rahim atau endometrium. Kemudian ada yang namanya amnion. Ini amnion ya. Amnion adalah nama lain dari ketuban. Fungsinya sebagai pelindung embrio dari guncangan. Supaya tidak gesek dengan perut ibunya secara langsung, maka dilindungi dengan adanya cairan, yaitu berupa amnion. Lalu ada yolk sac atau Saccus vitellinus, atau bisa disebut juga sebagai kantong kuning. Nah, fungsinya adalah sebagai tempat proses pencernaan dan pernapasan awal. Nah, itu dia adalah proses perkembangan kehamilan. Di kehamilan dimulai dari menempelnya blastosit pada bagian endometrium, kemudian berkembang menjadi ektodem, mesodem, dan endodem. Pembentukan organ sampai dia organnya fix ya, menjadi organ full, dan dia menjadi janin. Nah, selama perkembangannya, janin ini sebelum ada plasenta, dia masih menjadi embrio. Selanjutnya, karena masih embrionya masih kecil, masih butuh perlindungan, sehingga harus butuh banyak lapisan-lapisan pelindungnya. Maka akan terbentuk membran pelindung janin. Selanjutnya yang terakhir, kalau sudah terbentuk janin atau bayi, maka otomatis kalau dia sudah 9 bulan, akan mengalami tahapan yang namanya partus atau persalinan. Nah, persalinan ini dipengaruhi hormon-hormon ya, seperti di sini ada hormon relaksin yang berfungsi untuk membuat serviks dan panggul menjadi lunak dan longgar. Kemudian ada hormon estrogen ya, yang berfungsi untuk merangsang uterus berkontraksi. Selama persalinan itu dibagi menjadi 3 tahapan ya. Di sini ada 3. Yang pertama ada dilatasi serviks atau pembukaan, kemudian ada kelahiran bayi, dan yang terakhir ada kelahiran plasenta. Dilatasi serviks ya, dilatasi itu pembukaan. Jadi dilatasi serviks itu pembukaan serviks. Kurang lebih dia melebar sampai 10 cm ya. Kemudian ada kelahiran bayi ya. Bayi mulai bergerak melewati serviks dan vagina. Nah, seorang ibu itu dapat mengeluarkan bayinya dengan mengkontraksikan otot abdomen atau otot perut bersamaan dengan kontraksi uterus atau mengejan. Nah, kelahiran bayi ini berlangsung selama 30-90 menit. Selanjutnya yang terakhir yaitu kelahiran plasenta. Nah, kelahiran plasenta ini terjadi setelah bayi lahir. Uterus berkontraksi untuk memisahkan plasenta dari myometrium dan mengeluarkannya melalui vagina. Kelahiran plasenta ini berlangsung selama 15-30 menit. Nah, selanjutnya adalah proses laktasi ya, silakan disimak videonya.